advokasi kebijakan publik sebenarnya kalau di Jentera itu ada satu mata kuliah sendiri. Jadi ini materi kira-kira untuk 16 minggu biasanya. Jadi coba saya mampatkan gitu ya. Jadi ada beberapa yang diminta begitu, dan ini mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diharapkan. Nanti kita bisa lebih jauh di sesi tanya jawab nanti. Nah, bicara mengenai advokasi kebijakan publik, sebenarnya saya ingin menerangkan tentang beberapa lingkup ya. Pertama, terkait dengan kebijakan itu sendiri, lalu kebijakan publiknya, lalu dikaitkan dengan advokasi, kira-kira gitu. Nah, nanti ada beberapa hal yang konsep-konsep yang mungkin saya coba sampaikan di tengah-tengah. Nah, bicara mengenai kebijakan dan publik gitu ya. Kalau kita gimana sih sebenarnya memahami kebijakan itu? Konsepnya tuh seberapa luas sih, seberapa jauh begitu kira-kira ya. Kalau di kepala kita mendengar kata kebijakan langsung pada bentuknya gitu. Langsung pada regulasi, langsung kepada surat keputusan dan seterusnya. Nah, lalu sebenarnya kebijakan itu sendiri apa? Sebenarnya kalau kebijakan itu berakar dari kata sifat gitu ya, bijak gitu. Jadi kebijakan sebenarnya produk dari sebuah kebijaksanaan, kira-kira begitu. Nah, gimana menggambarkan itu di logika kita gitu ya? Nah, sebenarnya kalau bicara kebijakan, ini bicara mengenai bagaimana mengelola sumber daya yang ada, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki, gitu. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ada di slide sekarang, kadang kita tuh secara pribadi dulu misalkan, secara pribadi kita punya banyak keinginan, tapi sebenarnya resource-nya terbatas, gitu. Nah, resource di sini bisa banyak hal, bisa waktu, bisa uang, bisa kemampuan, bisa banyak pengetahuan gitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian banyak permasalahan yang kita hadapi, lalu kemudian dengan resource terbatas itu bisa teratasi lah, kira-kira seperti itu. Nah, bisa juga dipahami sebagai itu kalau konteksnya privat, kalau konteksnya pribadi gitu ya. Nah, kalau kebijakan ditempelkan kata publik, berarti urusan-urusan, permasalahan-permasalahan, kepentingan-kepentingan itu adalah kepentingan publik, banyak orang gitu. Padahal resource-nya terbatas. Begitu. Jadi dengan anggaran misalkan anggaran sebuah negara yang 100 begitu misalkan jumlahnya, tapi harus memenuhi kepentingan sampai jutaan orang, kira-kira gitu. Jadi ada gambar nih, ada satu orang lagi masak gitu ya, ternyata yang mau minta masakannya sebegitu banyak gitu. Kira-kira cukup nggak ya? Lalu gimana caranya agar resource yang ada itu bisa mengatasi semua kepentingan-kepentingan yang ada, kira-kira. Segala permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan. Nah, kebijakan inilah yang kemudian dihadirkan untuk memberikan rambu-rambu, untuk memberikan arahan, agar kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, kira-kira gambaran kebijakan secara abstrak, kira-kira begitu. Nah, lalu kita coba mulai turunkan. Jadi kalau dari segi definisi, kebijakan publik itu adalah seni atau upaya untuk dapat mengatasi banyaknya permasalahan yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Gitu ya. Jadi mungkin kalau refleksi dari pengalaman pribadi di malam minggu gitu pengen keluar tapi ternyata waktunya udah sangat terbatas, udah mau tutup begitu. Nah, gimana caranya agar itu teratasi? Muncullah sebuah kebijaksanaan, ya udah nggak usah keluar deh, kita hiburannya kita pindahkan aja ke rumah. Nah, itu kebijakan tuh sebenarnya, tapi konteksnya masih privat. Nah, kalau kita coba luaskan misalkan di lingkungan RT misalkan banyak lampu jalan mati gitu ya. Terus tapi uang iuran RT-nya nggak ada, nggak cukup untuk beli itu. Ternyata ada salah satu warga di RT itu yang punya lampunya. Nah, akhirnya ya udah kebijakannya kita coba dekati dan minta untuk kepentingan publik. Itu yang kemudian secara abstrak dipahami sebagai sebuah kebijakan publik gitu ya. Nah, lalu kemudian kaitannya apa dengan advokasi gitu. Kaitannya apa dengan sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu ya, untuk kemudian mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Nah, kalau definisinya sendiri, advokasi itu adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memberi masukan, isu ataupun masalah ke dalam rancangan dan rancangan kebijakan. Jadi,
kalau kita kembali lagi ke konsep abstrak tadi, bahwa kebijakan itu adalah mengatasi permasalahan dengan resource yang terbatas. Siapa yang mengambil kebijakan? Nah, ada beberapa pihak yang memang diberikan kewenangan, diberikan tugas, atau bahkan diberikan kekuasaan untuk melakukan itu. Gitu. Jadi, yang mengambil kebijakan itu sekelompok orang aja, nggak semua. Tapi akan berdampak pada banyak orang. Nah, orang-orang yang terdampak inilah, dia kan harus menampakkan diri sebenarnya kepentingan dia apa. Dia harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan itu. Kalau enggak, si pembuat kebijakan nggak akan tahu apa kepentingannya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, dia harus memastikan bahwa kepentingan dialah yang diakomodir. Atau setidaknya ada bagian kepentingan dia yang terakomodir dalam kebijakan itu. Makanya ada kendaraan yang namanya advokasi. Gitu. Nah, ada beberapa urgensi advokasi kebijakan publik. Pertama, yang jelas menyuarakan kepentingan yang melakukan advokasi gitu ya. Nah, advokasi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan pihak swasta sekalipun itu bisa melakukan advokasi. Gitu. Jadi kalau kita coba bagi misalkan masyarakat dalam kelompok-kelompok gitu ya. Nah, setiap kelompok pasti punya kepentingan dan kepentingan itu bisa disuarakan kepentingannya lewat advokasi. Kira-kira gitu. Nah, lalu kemudian dia advokasi itu dilakukan untuk mempengaruhi pemegang kebijakan. Gitu. Jadi memang dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi pemegang kebijakan. Agar ketika dia memilih opsi-opsi untuk pemanfaatan sumber daya untuk mengatasi permasalahan, kepentingan dari kelompok itulah yang didengar, kepentingan kelompok itulah yang terakomodir. Kira-kira gitu. Lalu urgensi yang ketiga, mengarahkan pilihan kebijakan. Lalu yang terakhir yang lebih netral, lebih tujuan umum begitu ya, yaitu bentuk partisipasi dari publik, advokasi. Jadi advokasi itu sebenarnya jalan gitu ya, semacam jalan dia yang menjembatani antara pemegang kebijakan dengan masyarakat atau dengan publik. Nah, advokasi ini secara aktif dilakukan oleh masyarakat, dilakukan oleh publik yang kepentingannya itu ingin diakomodir dalam sebuah kebijakan, kira-kira gitu. Kalau inisiatifnya ada dari si pembentuk kebijakan, biasanya pelibatan namanya, bukan partisipasi. Pelibatan. Jadi dia menyediakan forum, menyediakan waktu, menyediakan ruangan, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu disebutnya pelibatan. Nah gitu. Jadi secara umum gambarannya begitu. Ada kebijakan dibuat oleh sekelompok orang yang mempunyai tugas dan kewenangan, kira-kira begitu. Yang kebijakan publik itu berdampak pada banyak orang. Nah, bagi yang terdampak, dia karena ingin kepentingannya terakomodir, dia melakukan advokasi. Begitu. Nah, advokasi ini belum dulu dibayangkan sebagai apakah advokasinya dalam bentuk apa gitu ya. Nah, itu nanti di slide berikutnya. Nah, tapi ada sebuah jembatan yang dibangun untuk memastikan pemegang kebijakan itu mengetahui kepentingan-kepentingan dari yang pihak-pihak yang kemudian akan terdampak dari kebijakan yang akan dia buat. Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya kita bicara bentuk. Sebenarnya kebijakan ini bentuknya apa sih? Kalau tadi udah mulai abstrak gitu ya, kita mulai konkretkan nih. Sebenarnya dari konsep yang tadi itu, bentuknya apa nih kebijakan ini? Nah, sebuah kebijakan sebenarnya sifatnya abstrak. Dia bahkan ucapan seorang pimpinan yang memiliki kewenangan gitu ya, itu bisa disebut kebijakan, ucapannya saja gitu. Jadi secara teori ini bisa didapat misalkan di hukum administrasi negara gitu ya. Misalkan ada seorang jaksa misalkan atau menteri di depan publik dia bicara tentang kewenangan dia. Nah, itu bisa disebut kebijakan. Bahkan seperti itu. Sederhana itu. Nah, tapi kemudian kebijakan yang kadang lebih banyak kita dengar, lebih banyak kita bayangkan adalah berupa bentuk hukum. Jadi ada produknya gitu. Ada produknya. Yang kemudian secara prosedural dia mengikat banyak orang. Nah, kenapa sebuah kebijakan itu harus dituangkan dalam bentuk hukum?
Karena dia akan mengikat banyak orang, dia akan berdampak terhadap orang lain, kira-kira gitu. Nah, bayangkan ketika sebuah kebijakan tidak dituangkan dalam bentuk hukum, dalam produk tertulis, maka pertama dia akan mudah untuk berubah-ubah, kira-kira gitu. Lalu ketika dia diterapkan kepada atau diberlakukan dan berdampak pada orang lain, harus ada pertanggungjawaban terhadap kebijakan itu. Nah, oleh karena itu produk hukum secara tertulisnya itu harus ada, kira-kira gitu. Nah, kalau bicara mengenai bentuk hukum, karena dia akan mengikat gitu ya. Pertama, melihat dari produk ini, bentuk hukumnya adalah dia mengikat kepada kelompok tertentu, tadi sudah saya sebutkan. Lalu disahkan oleh pejabat berwenang dan kemudian dibentuk melalui suatu mekanisme. Jadi kalau bicara sebuah produk hukum, kira-kira 3 aspek ini yang menjadi patokan. Pertama, dia mengikat pada kelompok tertentu. Misalkan kita ambil contoh, kalau undang-undang, itu dia akan mengikat kepada seluruh warga negara di wilayah hukum Indonesia. Begitu. Undang-undang di Indonesia tidak akan berlaku bagi warga negara Malaysia, misalkan, yang ada di wilayah Malaysia, misalkan. Tidak akan berlaku, karena ada namanya yurisdiksi, ada namanya wilayah hukum yang keberlakuan dari sebuah produk hukum. Misalkan peraturan kepala daerah atau peraturan wali kota Bogor misalkan. Dia hanya berlaku di wilayah Bogor. Kalau udah nyebrang sedikit ke Jakarta, perda itu udah nggak berlaku. Jadi dia akan mengikat kelompok tertentu. Yang kedua, disahkan oleh pejabat berwenang. Nah, pejabat yang berwenang ini dia harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi dalam artian kalau buat undang-undang ya berarti DPR dan Presiden. Kalau buat peraturan menteri ya berarti menteri terkait itu. Gak bisa kemudian bikin undang-undang terus ditandatangan oleh ketua RW gitu. Gak bisa. Karena bukan pejabat yang berwenang. Kira-kira begitu. Nah, lalu dibentuk melalui suatu prosedur atau mekanisme tertentu. Jadi keberlakuan sebuah bentuk hukum itu bukan hanya ada tanda tangannya aja, tapi dia harus lewat prosedur-prosedur yang ketat gitu ya. Jadi misalkan sebuah undang-undang, dia nggak bisa langsung jadilah undang-undang, dia harus lewat perencanaan dulu, dia harus lewat persiapan dulu, pembahasan, pengesahan sampai pengundangan. Nah, nanti kita coba bahas detailnya di slide berikutnya. Jadi ada tahapan-tahapan itu yang harus dilalui. Nah, selain membahas hal tersebut, ada yang namanya bentuk hukum itu ada yang namanya regeling atau peraturan. Sifatnya dia umum, abstrak, dan terus-menerus. Gitu. Saya coba bandingkan dulu ya. Ada yang namanya juga basic, konkret, individual, final. Gitu. Nah, ini memang sudah sangat kompleks begitu ya, secara konsep. Kalau kita bicara regeling, bicara regeling berarti bicara mengenai sebuah peraturan yang abstrak. Dia berlaku umum. Gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan di undang-undang itu salah satu contoh bentuk hukum yang regeling, peraturan begitu ya. Nah, undang-undang itu kan biasa kita lihat setiap orang ya, subjeknya itu, barang siapa. Terus setiap warga negara gitu. Nah, jadi si peraturan yang regeling ini dia tidak mengarah pada orang tertentu. Beda dengan basiking, keputusan gitu ya. Yang dia harus konkret. Apa sebenarnya siapa yang sebenarnya diarah, siapa yang keputusan itu hanya mengarah pada 1-2 orang, nggak setiap orang, nggak barang siapa gitu. Jadi itu perbedaannya. Lalu kemudian ketika kita bicara yang kedua, dia Nah, dia berlaku secara terus-menerus gitu. Jadi dia regeling itu akan terus berlaku sebelum ada peraturan lain yang membatalkannya. Nah, sedangkan basiking itu sifatnya final. Jadi ketika dia diputuskan, saat itu juga dia berlaku. Udah selesai. Peraturan itu ketika sudah berlaku, udah selesai. Jadi ketika misalkan gini, saya ambil contoh. Pembentukan tim 17 Agustus. Kan kalau kita lihat suka ada SK ya, surat keputusan. Surat keputusan itu basiking. Dia akan menyebutkan bahwa wilayah tertentu atau RT 2 Jagakarsa misalkan
dia membentuk panitia 17-an dengan nama tim A, B, C, D, E. Jadi disebutin satu-satu. Nah, SK itu berlaku saat itu juga. Selesai, udah. Nggak akan dipakai lagi SK-nya. Beda dengan regeling, dia akan terus berlaku. Sampai kemudian ada peraturan lain yang membatalkan. Nah, lalu kemudian ketika bicara besiking, dia pasti tertulis keputusan itu untuk siapa. Misalkan kalau yang relate dengan kepegawaian terkait dengan SK PHK misalkan ya. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja itu pasti ada namanya, siapa namanya, bahkan alamatnya, bahkan dia bekerja di bidang apa. Kenapa? Karena biar konkret, biar orang itu sebenarnya yang dituju oleh SK ini. Nah, beda dengan regeling. Regeling itu ke hampir semua orang dalam kelompok tertentu. Begitu. Jadi ada dua nih bentuk hukumnya. Ada yang bersifat peraturan, ada yang bersifat keputusan. Regeling itu peraturan, besiking itu keputusan. Nah, kira-kira gitu. Nah, nanti kita bisa coba perdalam ya, kalau ada yang bertanya. Ke slide berikutnya. Nah, saya ingin coba mendalami regeling dulu nih di awal. Nah, salah satu bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, ini regeling. Tadi, peraturan gitu ya, berbentuk peraturan perundang-undangan. Nah, di Indonesia, peraturan perundang-undang itu berjenjang, bertahap gitu ya. Ada yang lebih atas, ada yang lebih bawah. Nah, itu teorinya. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi tahapan begitu ya? Pertama itu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua ada TAP MPR, ketetapan MPR. Lalu yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti saya coba jelaskan. Yang berikutnya peraturan pemerintah, lalu Perpres, dan terakhir Perda. Nah, kalau konstitusi mungkin kita sudah tahu bersama ya. Jadi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, bagaimana dengan TAP MPR? TAP MPR ini sebenarnya produk yang sebenarnya sudah lama tidak diakui lagi sebagai peraturan perundang-undangan. Tapi pasca Undang-Undang 12 2011, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 berlaku, dia dimunculkan kembali gitu ya. Tapi komitmennya adalah tidak membentuk TAP MPR baru. Jadi hanya mengakui TAP MPR yang belum dibatalkan. Secara politik sebenarnya pada saat itu kenapa TAP MPR ini dilahirkan kembali karena ada TAP MPR terkait dengan anti komunisme, Leninisme dan Marxisme itu ya. Jadi agar kemudian dia tidak terlupakan lah, kira-kira gitu menurut DPR pada saat itu. Dan akhirnya dimunculkan kembali agar kemudian dia tetap hidup, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian ada undang-undang, ada Perpu. Kalau undang-undang mungkin kita udah tahu bersama. Nah, Perpu ini apa? Perpu ini adalah peraturan setingkat dengan undang-undang yang keberlakuannya itu harus memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, ihwal kegentingan yang memaksa ini tafsirnya bisa panjang, bisa banyak. Tapi yang secara sederhana adalah Perpu itu muncul ketika proses pembentukan undang-undang itu nggak bisa dilaksanakan. Gitu. Dalam kondisi-kondisi di mana misalkan DPR itu nggak bisa bersidang saat itu. Sedangkan situasi sebegitu gentingnya, dia harus membentuk sebuah undang-undang. Kira-kira begitu. Nah, Presiden diberikan alat untuk membentuk sebuah peraturan setingkat dengan undang, yaitu namanya Perpu. Nah, Perpu ini pembahasannya hanya oleh Presiden, gitu. Jadi dibentuk oleh Presiden, berlaku ketika kondisinya udah kondusif, sudah bisa bersidang lagi DPR. Perpu ini harus dibahas oleh DPR. Pilihannya setuju atau tidak setuju DPR. Kalau setuju, dia akan menjadi undang-undang Perpu ini. Tapi kalau DPR nggak setuju dengan Perpu ini, maka dibatalkan. Pemerintah harus membatalkan Perpu ini. Jadi pilihannya cuma dua ketika Perpu dibahas oleh DPR. Dan kondisinya saat itu sudah berlaku ya, karena ada kondisi di mana sebelumnya memang kondisinya kegentingan yang memaksa, kira-kira gitu. Nah, lalu ada peraturan pemerintah, Perpres sampai Perda. Lalu pertanyaannya adalah, lalu peraturan yang lain kemana? Misalkan peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia misalkan, peraturan BPK dan seterusnya memang berlaku juga buat publik, berlaku juga secara umum. Nah, jadi
selain di pasal yang menyatakan tingkatan ini, peraturan-peraturan lain pun diakui gitu sebagai sebuah peraturan yang bisa mengikat secara publik. Nah, ini secara konseptual sebenarnya sudah mulai dipertanyakan gitu ya, karena sangat banyak dan menjadikan peraturan Indonesia itu sangat banyak. Nah, tetapi ini konsepnya masih berlaku sampai saat ini. Nah, itulah kemudian hierarki peraturan perundang-undangan yang merupakan bentuk dari regling tadi ya, salah satu contohnya. Nah, selain yang tertulis, begitu ya, kebijakan juga dapat dibentuk bahkan dengan sikap diam pejabatnya. Bayangkan ya, jadi seorang pejabat pembentuk kebijakan, sikap diamnya saja itu bisa jadi sebuah kebijakan. Nah, kondisinya seperti apa? Halo Bang, suaranya hilang, suara Bang Fajri. Sinyalnya putus mungkin. Oh, oke. Masuk lagi. Sorry. Iya, suaranya tiba-tiba hilang Bang. Sinyalnya ini ya, mental ya? Iya, sinyalnya putus. Tapi udah clear lagi ya? Iya, udah. Cek, tes. Udah ya. Saya izin Ya. matiin video ya, karena takutnya mental lagi. Oh gitu, oke. Oke, nanti kalau udah stabil mungkin saya bisa. Tapi bisa itu, share screen. Share screen bisa. Dah, bisa kelihatan? Oke, ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, sikap diam dari pembentuk kebijakan pun, dia bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, konteksnya seperti apa? Konteksnya begini. Jadi, ada di dalam undang-undang TUN, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ada yang namanya fiktif positif istilahnya secara teori ya. Jadi fiktif positif itu adalah ketika kebijakan di mana misalkan saya ambil contoh langsung aja ya. Misalkan ada permohonan untuk pengajuan izin pengajuan izin misalkan pelaksanaan sebuah kegiatan gitu ya. Nah, ketika izin itu tidak ditanggapi dalam waktu yang sudah ditentukan, misalkan dalam regulasinya itu 14 hari gitu ya. Nah, ketika di peraturan baru yang sekarang berlaku itu, ketika 14 hari pengajuan izin itu tidak direspon oleh pejabat terkait, dia dianggap pejabat itu setuju. Nah, jadi fiktif itu maksudnya tidak pernah ada jawaban itu, tapi dianggap positif, dianggap setuju. Nah, itu menjadi sebuah kebijakan. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada perubahan. Jadi di undang-undangnya itu yang baru menyatakan fiktif positif, tapi kalau yang sebelumnya itu di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kalau yang baru itu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya itu berlaku teori fiktif negatif. Gitu. Jadi kalau dulu itu kalau nggak dijawab sama pejabatnya, berarti pejabatnya nolak. Berarti nggak boleh jalan tuh kegiatannya, atau nggak boleh jalan tuh urusan-urusan yang dimohonkannya. Nah, tapi kalau sekarang itu kebalikan. Fiktif positif gitu ya. Jadi ketika tidak ada respon, tapi jadinya setuju. Gitu. Jadi bayangkan sebuah kebijakan yang memang konsepnya bisa sebegitu umum begitu ya. Jadi itu pun bisa jadi disebut sebagai sebuah kebijakan. Oh ya nih fiktif negatif dan fiktif positif. Nah, lalu kemudian, ini proses pembentukan. Jadi kalau tadi kita bicara peraturan perundang-undangan, atau lebih konkret lagi adalah sebuah undang-undang misalkan, dia harus memenuhi sebuah prosedur, sebuah langkah-langkah pembentukan. Gitu ya. Nah, pertama, dia harus melalui perencanaan. Lalu yang kedua, dia harus melalui sebuah persiapan, pembahasan, pengesahan, sampai kemudian pengundangan. Nah, apa yang terjadi di perencanaan? Nah, yang terjadi di perencanaan adalah penentuan
prioritas dari kebijakan tahunan atau prioritas dari perundang-undangan tahunan, gitu ya. Jadi apa saja nih tahun ini yang mau dibuat. Nah, itu ada di tahap perencanaan. Kalau kita pernah dengar namanya program legislasi nasional atau untuk PP dan Perpres itu program penyusunan proksun gitu ya. Nah, lalu kemudian di tahap persiapan itu pembentukan naskah akademik dan draft peraturan. Nah, itu harus ada tuh di setiap regulasi, di setiap peraturan. Mau itu undang-undang, mau itu PP, mau itu Perpres begitu ya. Dia harus punya namanya dokumen pendukung berupa naskah akademik dan draft peraturan. Nah, di sini bentuknya adalah pengumpulan bahan dan penjaringan aspirasi. Lalu kemudian pembicaraan antara pihak terkait dan yang berwenang gitu ya. Jadi misalkan kalau undang-undang berarti pembahasan itu dilakukan antara DPR dan pemerintah. Kalau PP dia antar kementerian gitu ya. Kalau Perda berarti DPRD dengan kepala daerah. Nah, itu di tahap pembahasan. Lalu pembicaraan antara Nah, lalu pendandatanganan oleh pejabat berwenang ini kalau pengesahan itu sebenarnya sudah lewat pembahasan substansi. Jadi dia sudah pengesahan gitu ya. Hanya penandatanganan dokumen untuk pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, kalau di dalam konteks undang-undang dia persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Nah, sedangkan dalam konteks pengundangan itu anggapannya adalah ketika sebuah peraturan itu ingin diberlakukan kepada publik. Jadi ada yang namanya teori fiksi gitu. Jadi setiap orang kalau suatu peraturan itu sudah diundangkan, setiap orang itu dianggap tahu. Nah, ini curangnya regulasi, curangnya kebijakan tuh ini. Gitu. Jadi semua dari yang terkait dengan undang-undang itu, lingkup wilayah hukum dari peraturan itu dianggap tahu. Misalkan saya ambil contoh ketika kita berkendara di jalan misalkan. Sebelumnya pakai helm itu misalkan nggak wajib pakai helm itu. Nah, ternyata DPR dan pemerintah itu bikin peraturan yang mewajibkan penggunaan helm. Nah, tiba-tiba kita ditilang nih di jalan. Polisi bilang, kok nggak pakai helm? Nah, saya nggak tahu, Pak. Ada keharusan memakai helm. Enggak. Kita tuh dianggap harus tahu semua. Nah, itu teori fiksi itu. Ketika peraturannya udah ada, disahkan, diundangkan, setiap orang yang ada di wilayah hukum produk undang-undang itu dianggap tahu. Namanya teori fiksi. Gitu. Jadi nggak ada alasan untuk bilang saya nggak tahu, kayak gitu. Nah, itu pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan. Dan kemudian ini pencantuman dalam lembaran negara. Ininya, teknisnya yang dilakukan adalah itu. Nah, ini prosedur yang harus dilalui oleh pembentukan sebuah peraturan. Kalau hilang satu misalkan dari tahap persiapannya, nggak ada naskah akademik dan draft peraturan di awal. Nah, itu nggak bisa jalan, nggak sah. Bahkan peraturannya bisa diuji formil, kira-kira begitu. Bisa dibatalkan bahkan kalau undang-undang misalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu kemudian di antara tahapan-tahapan ini, di setiap tahapannya itu bisa diwarnai dengan partisipasi publik. Gitu. Jadi advokasi dilakukan di setiap tahapan bisa dilakukan, kecuali dalam tahap pengesahan dan pengundangan karena sudah tidak bermakna lagi. Karena di pengesahan dan pengundangan secara substansi tidak akan ada perubahan, kira-kira begitu. Jadi kalau nanti ada mendengar sebuah pembentukan peraturan, pastikan dulu tuh udah di tahap apa. Gitu. Kalau udah di tahap pembahasan, berarti dia sudah mau akhir gitu ya, tapi memang utamanya ada di tahap pembahasan. Nah, apakah bisa sebuah advokasi dilakukan di tahap persiapan? Bisa saja. Gitu. Nah, nanti kita lihat bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke cara. Jadi, tadi kita udah tahu konteksnya sebenarnya kebijakan itu secara abstrak apa. Lalu kemudian secara bentuknya bagaimana. Nah, sekarang caranya gimana sih melakukan advokasi misalkan begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi patokan kira-kira. Jadi, ada advokasi yang dilakukan dalam proses pembentukan. Tadi saya katakan, di perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, itu advokasinya bisa dilakukan ketika perundang-undangan itu dibentuk, di proses pembentukan. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu kemudian
Advokasi pun bisa dilakukan pasca peraturan itu atau keputusan atau kebijakan begitu ya, itu sudah diberlakukan. Nah, kalau kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan, kita misalkan udah disahkan nih, kita telat terlibat, ternyata udah disahkan duluan, misalkan kayak undang-undang KPK kemarin tuh, lalu kemudian undang migas kemarin tuh, nah sekarang misalkan di undang-undang Cipta Kerja misalkan. Nah, sekarang advokasi di RUU Cipta Kerja itu kita bisa dilakukan di proses pembentukan, masih bisa dilakukan karena proses pembahasan masih berlangsung. Tapi nanti misalkan undang-undang ini terus berjalan dan kemudian disahkan, apa yang bisa dilakukan ketika itu advokasinya? Yaitu melakukan uji materi. Kalau undang-undang ke MK, dia akan diperbandingkan dengan undang-undang dasar begitu ya. Jadi apakah undang-undang yang dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar? Atau kalau levelnya PP, peraturan pemerintah, Perpres, Perda gitu ya, dia judicial review-nya itu ke Mahkamah Agung. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang besiking? Kalau tadi kan peraturan tuh, itu bisa kita judicial review tuh ke MK atau MA. Bagaimana dengan yang sifatnya keputusan? Misalkan surat pemberhentian kerja. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu bisa gugatan ke Petun misalnya. Begitu. Jadi bisa menggugat ke Petun. Nah, bisa juga kemudian pembatalan oleh pejabat yang berwenang gitu. Jadi sebenarnya peraturan itu atau keputusan itu yang bisa membatalkan adalah mereka yang membentuknya. Nah, jadi sebelum ke pengadilan, sebelum ke sektor kekuasaan yudisial begitu ya, kita bisa memohonkan dulu kepada para pembentuknya. Kalau peraturan misalkan dia bisa merevisi, kira-kira begitu. Nah, kalau bisa melakukan ya lebih baik. Tapi kalau nggak bisa dan semuanya bersikukuh dengan sikapnya, nah pengadilan bisa menjadi opsi untuk solusi, kira-kira begitu. Nah, ini peluang-peluang melakukan advokasi. Lalu kemudian metodenya gimana? Nah, ini metodenya gimana gitu ya. Nah, banyak pilihan sebenarnya dan mungkin di antara kita udah mulai familiar dengan beberapa metode yang ditawarkan. Pertama bisa melakukan secara audiensi. Lalu kemudian ada juga dalam konteks lobby begitu ya. Lalu kemudian draft peraturan alternatif. Nah, ini yang metode yang baru atau beberapa tahun terakhir sudah mulai diminati oleh banyak kelompok masyarakat untuk melakukan advokasi. Jadi membuat peraturan alternatif atau secara kasarnya misalkan draft peraturan tandingan gitu ya biasanya ya bahasanya. Lalu melayangkan gugatan atau permohonan. Nah, ada juga melakukan campaign atau kampanye. Bisa juga konferensi pers, petisi, atau kemudian membentuk sebuah koalisi. Nah, kalau kita coba lihat nih, ada yang di deretan atas, ada yang di deretan bawah. Nah, kemudian apa sebenarnya bedanya apa sih misalkan? Nah, kalau yang di atas itu metode advokasi yang dilakukan dengan secara langsung kita yang melakukan gitu. Misalkan kita yang terdampak langsung dengan kebijakan itu. RUU Cipta Kerja misalkan ketika sudah jadi undang-undang, kelompok masyarakat, kelompok buruh misalkan terdampak langsung nih. Nah, dia melakukan langsung tuh, bisa audiensi, bisa lobby gitu ya, bikin peraturan alternatif dan seterusnya. Nah, sedangkan yang kedua itu mendorong pihak lain untuk mempengaruhi pembentuk kebijakan. Advokasi itu sejatinya adalah dia berebut perhatian lah kira-kira begitu ya. Berebut perhatian, lalu kemudian agar kepentingannya terakomodir dan seterusnya. Oleh karena itu melakukan campaign yang nggak langsung kepada pembentuk kebijakan, tapi kemudian dia menggerakkan publik, pemahaman publik, desakan-desakan publik yang lain untuk ikut mendorong kepentingan tersebut. Begitupun dengan konferensi pers, bisa melalui petisi dan bisa melalui sebuah koalisi. Nah, itu mohon di silent itu. Bandaro. Tolong di silent. Oke. Ya, lanjut Bang. Ya. Ya, gitu. Jadi metode-metode ini pada dasarnya memang advokasi dilakukan lebih baik secara bersama-sama gitu ya. Tidak melakukan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena yang menjadi alat adalah pengaruh atau kemudian perhatian gitu ya. Sedangkan yang dihadapi adalah pemegang-pemegang kebijakan yang sebenarnya kepentingannya di satu sisi adalah kepentingan politik, gitu, kepentingan pengaruh itu sendiri. Oleh karena itu
bekerja secara koalisi, bekerja secara berjejaring, itu akan sangat membantu pelaksanaan advokasi. Memang langkah pertamanya tentu harus membuat sebuah penyadaran bersama gitu ya tentang suatu isu, sehingga kemudian yang bergerak itu adalah kelompok orang, bukan orang per orang, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian membangun alat-alat advokasi, kira-kira begitu ya. Apa sih argumentasinya, lalu bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Tentu teman-teman sudah banyak berpengalaman dalam hal ini. Nah, sehingga kemudian advokasinya, yang tadi, kalau saya kembalikan ke konsep awal bahwa ada sekelompok orang yang sedang mengupayakan penyelesaian masalah gitu ya dengan resource yang terbatas, dan ada kelompok orang yang akan terpengaruh dengan kebijakan itu mencoba menawarkan sebuah solusi. Tentu ini bukanlah hanya perihal bagaimana kepentingan itu akan dapat terdengar, tapi bagaimana urgensi dari advokasi ini juga adalah bagaimana kebijakan itu bisa dipastikan diputuskan sesuai dengan kepentingan kelompok kita gitu kira-kira. Jadi ya kalau kasarnya bisa hampir mirip kayak marketing gitu ya, berebut pengaruh, berebut argumentasi, berebut meyakinkan pemegang kebijakan agar kepentingan kita bisa terakomodir dalam pilihan-pilihan kebijakannya. Nah, mungkin yang terakhir gitu, filosofi dari advokasi gitu ya, yang baru juara gitu ya. Jadi advokasi itu nggak membiarkan orang lain